Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Ahad 4 Juni 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 8 warga negara Indonesia ditahan oleh perusahaan judi online Golden Triangle Special Economic Zone di Laos, yang menurut pemberitaan yang beredar, perusahaan tersebut ini dikendalikan oleh gangster asal Cina. Kementerian Luar Negeri sendiri memastikan hal ini pada hari Senin 29 Mei yang lalu. Mereka belum dapat keluar dari Laos karena paspor mereka masih ditahan oleh pihak perusahaan, kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha dalam pesan singkatnya. Nah, pemirsa melihat hal tersebut, mengapa? Mengapa judi online ini marak sekali, terutama yang dikendalikan oleh orang-orang dari Cina? Bagaimanakah rekam jejak Taipan gangster Cina tersebut dan apakah pemerintah mampu untuk membebaskan para WNI tersebut dari perusahaan online scam yang ada di Laos dan juga Kamboja tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur dari El Haroka Research Center. Beliau adalah Bung Suwardi Basri. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih, Bung Suwardi? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ini. Baik, Bung, menyikapi terkait ada beberapa WNI yang ditahan ya, terutama di Laos dan juga di Kamboja, yang ditahan oleh sebuah perusahaan judi online yang diduga mereka terlibat dalam perdagangan manusia dan juga penyelundupan narkoba. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa ini, Bung? Mengapa hal ini bisa terjadi serta eh, sepak terjang dari gangster Cina yang ikut andil di dalam kasus ini seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Iya, saya kira kasus ini cukup menampal ya wajah kita ya, karena eh, ini langsung kena kepada apa yang kemarin kampanyekan secara global itu tentang apa yang disebut dengan eh, perlawanan terhadap apa yang disebut dengan human trafficking, ya kan? Nah, kemudian kita tahu ada kasus ini di samping banyak sekali kasus-kasus yang lain. Jadi human traffickingnya itu sendiri sudah menjadi satu soal tersendiri yang sampai hari ini itu belum bisa diatasi secara penuh. Nah, kemudian yang kedua yang kita sebut juga merupakan tamparan keras bahwa eh, para WNI ini itu mereka terlibat itu di dalam satu usaha yang eh, juga problem gitu ya. Kalau katakanlah WNI ini mereka kerja di tempat-tempat yang misalnya kayak perkebunan, kemudian di tempat-tempat yang betul-betul membutuhkan skill, maka itu punya grit atau punya wibawa. Kalau ini kan tidak gitu. Nah, jadi seolah-olah eh, seperti menampilkan kepada wajah publik bahwa sesungguhnya human trafficking itu betul-betul terjadi di Indonesia dan atau terjadi terhadap warga negara Indonesia, dan kemudian yang kedua juga menjadi jelas bahwa ada kerjasama ya, atau publik kemudian menduga bahwa ada kerjasama antara pihak eh, di dalam yang menyalurkan tenaga-tenaga kerja Indonesia itu ke tempat-tempat apa namanya yang haram seperti itu ya, ke tempat-tempat judi online dan seterusnya gitu.
Nah, jadi saya kira ini memang satu problem yang sebetulnya memang sangat serius sekali dan eh, kalau ini sudah melibatkan kerjasama antara pihak di dalam dan pihak yang ada di luar, saya kira ini memang masalah akan sangat sulit untuk terselesaikan gitu, akan sangat sulit untuk dipecahkan. Itu Mas Asis. Ya, baik. Tetapi kalau kita melihat ya, biar bagaimanapun ya, mereka ini kan juga warga negara Indonesia. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah pemerintah Indonesia ini mampu untuk membebaskan para WNI yang disekap oleh perusahaan online scam yang ada di Kamboja dan di Laos tersebut ini? Iya, saya kira memang kalau dengan kita melihat atau kita apa lihat dari sisi kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah-masalah ini sehingga kemudian di kemudian hari itu tidak akan terjadi, maka kita bisa optimis bahwa kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri itu akan bisa diselesaikan gitu. Tetapi kan kita tahu bahwa problem ini kan seolah-olah seperti terus tumbuh, berkembang makin besar gitu. Artinya memang ada upaya yang tidak terlalu maksimal yang dilakukan oleh negara dalam hal ini untuk melindungi WNI dia yang berada di luar gitu, ya kan? Nah, eh, apalagi kita tahu bahwa kebanyakan dari WNI ini kan mereka yang tergiur untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat di luar karena misalnya janji kehidupan yang lebih baik itu kan berada di sana dan itu angkanya kan makin hari itu makin tambah besar. Eh, saya satu pekan ini saja misalnya mendengar cerita dari beberapa orang bahwa kurang lebih ada 3 atau 4 orang yang ingin pergi ke luar negeri untuk kemudian mendapatkan pekerjaan ya. Jadi itu saja yang kita sudah lihat bahwa ini angkanya itu terus makin membesar, tumbuh ya. Kemudian di sini tidak seolah-olah bahwa tidak ada harapan kemudian dia harus mencari peruntungan di negeri orang, maka saya kira ini jadi satu problem tersendiri lagi ya, yang kemudian menunjukkan betapa bahwa negara dalam hal ini regulasinya soal satu lemah, kemudian yang kedua regulasinya berkaitan dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja eh, sehingga penduduk ya warga negara Indonesia itu dia lebih fokus untuk bekerja di sini saja itu menjadi lebih besar gitu. Nah, kalau dua regulasi ini tidak diselesaikan, maka saya kira problem-problem yang serupa itu akan senantiasa terus terjadi gitu. Problem-problem di hilir ini dan saya kira makin tambah lama kemampuan negara untuk menyelesaikan problem-problem yang semacam ini itu akan juga makin tambah lemah gitu. Ya, baik. Kalau kita melihat terkait dengan kasus ini kan juga terkait dengan kasus warga negara Indonesia yang tergiur untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang secara instan ya tanpa melihat apakah itu halal atau haram, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Suwardi, terkait dengan modus dari operasi yang dilakukan oleh sindikat judi online, ya, yang mana kemudian ini bisa menjebak ya warga negara Indonesia sehingga kemudian ada kasus penyekapan ini. Iya, itu yang tadi saya ingin singgung bahwa memang kita ini sudah sangat terjebak terlalu jauh itu kepada satu satu kehidupan yang sangat materialistik gitu ya, bahwa segala macam kebahagiaan itu kemudian diukur dari seberapa banyak materi-materi yang kemudian bisa kita dapat dan kebahagiaan itu kemudian eh, ditafsirkan dengan eh, dengan hal-hal yang sifatnya material gitu. Maka segala macam kenikmatan ya atau kebahagiaan yang
sifatnya imaterial itu kan tidak dianggap gitu. Nah, maka di dalam perspektif ini saya kira sudah tidak ada lagi batasan antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang haram maupun yang halal, sepanjang bahwa eh, sesuatu yang eh, itu menghasilkan materi, maka itu akan dikerjakan. Polanya kan sama juga kan seperti yang terjadi di negeri ini, misalnya kayak soal narkoba gitu. Kalau kita lihat berapa banyak efek sosial yang dihasilkan dari narkoba maupun miras, tetapi tetap saja barang itu dia beredar gitu, ya. Kawan saya yang eh, seorang polisi, dia cerita bahwa eh, dia heran kenapa kok miras itu dilegalkan sementara ganja, narkoba itu dilarang. Padahal kalau dilihat dari sisi efek, ya, kalau ganja itu, kalau katanya dia itu kalau habis dikonsumsi 3 hari, habis dikonsumsi 3 hari itu baru kena efeknya gitu. Sementara narkoba ini dia begitu selesai dikonsumsi langsung itu kriminalitas itu terjadi gitu. Jadi ini juga sebetulnya sama parahnya, tetapi ini dibolehkan, dilegalisir. Kenapa? Karena eh, ada materi yang include itu di dalamnya gitu. Jadi saya kira ini satu soal gitu. Nah, karena itu kemudian eh, sepanjang bahwa materi-materi yang seperti ini itu masih dibutuhkan oleh orang per orang, maka sepanjang itu juga sarana untuk bisa mendapatkan barang itu akan senantiasa itu dibiarkan atau bahkan diproduksi atau disebarluaskan gitu. Sehingga saya kira eh, sebagian generasi yang ketika dia eh, dia imannya itu kata-kata lemah atau imannya berada pada posisi yang down, dia akan tidak lagi memandang soal halal haram ini seperti sebagai pertimbangan gitu. Tetapi yang dijadikan pertimbangan bahwa ini bisa menghasilkan duit atau tidak, ya. Makanya pilihannya hanya ada dua, mau yang haram eh, tapi menghasilkan materi, atau yang halal tapi dapetinnya susah gitu. Ya, ini Ya, pilihan yang cukup sulit ini. gitu ya. Tetapi Sehingga kalau sehingga kalau katanya orang orang itu Muslim kan kalau yang harus memilih eh, gitu. ya kan, kalau katanya lagunya Roma itu, cari yang halal saja sudah susah, apalagi cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal, ya. Jadi dibuat dilema seperti itu, padahal faktanya ya tidak juga gitu kan, gitu. Itu jadi itu dilema yang dibuat seolah-olah menjadi dilema, padahal sebetulnya tidak gitu, ya. Itu. Jadi saya kira itu yang paradigma materialisme itu yang kemudian membuat mengapa orang mudah sekali tergiur itu di dalam bisnis-bisnis yang haram, karena di dalamnya itu menghasilkan materi yang eh, yang dianggap akan memberikan kebahagiaan. Ya, baik. Terakhir, Bung Suwardi. Ini kalau kita melihat ya bahwa biar bagaimanapun hal tersebut ini cukup mengganggu ya untuk pemerintah Indonesia ya. Anda melihatnya seperti apa ini? Solusi yang harus ditempuh ya agar warga negara Indonesia itu bisa terbebas dan juga keberadaan para gangster Cina yang mengendalikan bisnis judi online tersebut ini juga nantinya tidak terjadi lagi. Dan kemudian juga ini kan di dalam hal tersebut ini terkait dengan dunia online. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pihak Menkominfo ya, untuk mengatasi kejadian ini supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Iya. Eh, jadi tadi saya sebutkan bahwa ini problemnya itu kan paradigmanya. Jadi kalau problemnya paradigma, memang kalau untuk ingin mengatasinya itu ya change paradigm gitu. Dengan merubah paradigma tentang eh, misalnya usaha atau bisnis atau kerja yang halal, ya, dan mana usaha atau kerja yang kemudian masuk dalam kategori yang haram gitu. Yang halal dikerjakan, yang haram tidak. Dan ini harus di endorse oleh, bukan harus di endorse ya, harus
Ya kalau istilah sekarang itu memang negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menyerahkan kepada publik untuk memilih dan memilah mana yang halal dan mana yang haram. Sementara di antara pilihan itu tidak ada konsekuensinya gitu. Jadi saya kira pemerintah harus apa namanya merubah paradigmanya tentang soal paradigma materialisme ini. Kemudian yang kedua juga harus dirubah paradigmanya tentang ya kalau kita sebut apa yang kita sebut dengan apa jarimah atau kejahatan gitu ya. Nah itu sementara kan selama ini kan eh, batas antara kejahatan dan bukan kejahatan itu kan batasannya kan abu-abu ya, ya atau batasannya itu tidak jelas atau batasannya itu diukur berdasarkan pada tukar tambah ya sehingga kalau kita misalnya lihat di beberapa website ada website yang menawarkan judi online ditutup tapi sementara ada lain yang masih dibiarkan untuk buka ya kemudian ada peredaran miras yang tidak boleh ada miras yang legal yang standarnya sekian sekian maka itu menunjukkan bahwa batas antara kejahatan itu atau barang yang haram itu adalah sesuatu yang tidak jelas gitu. Nah, tapi kalau kita sudah punya paradigma yang jelas mana yang halal, mana yang haram, kemudian negara juga istilahnya cawe-cawe soal soal begitu, kemudian ada konsekuensi berupa sanksi terhadap segala macam bentuk kejahatan, maka saya kira kejahatan ini ya itu tidak akan mendapatkan ruang untuk tumbuh berkembang makin pesat dan kemudian bahkan mengendalikan semua hal gitu ya eh, makanya kita apa namanya heran juga dengan sebahagian orang yang kemudian mengusulkan agar hal-hal yang seperti ini dilegalkan saja toh nggak dilegalkan juga dia berkembang juga gitu. Nah, problemnya kan harus dibalik. Kalau dilegalkan saja kayak begini, apalagi nanti dilegalkan. Sehingga kalau itu dilegalkan, maka kemudian dia akan makin menjadi masif. Setelah dia menjadi masif, akan sangat sulit lagi untuk kemudian mengendalikan itu. Itu. Jadi itu saya kira yang harus jelas juga. Makanya tidak ada tebang pilih dalam hal ini. Yang haram itu tidak boleh ya atau dibatasi ruangnya untuk tumbuh berkembang. Kemudian yang halal itu kemudian didorong didorong gitu. Nah, kemudian yang ketiga kita tahu bahwa bisnis judi online yang digerakkan oleh apa yang diantaranya yang tadi kita sebut dengan gangster Cina itu kan memanfaatkan teknologi ya. Dalam pengertian begini bahwa dulu itu kan kalau judi itu kan sifatnya itu harus offline ya. Nah sekarang kan lewat online itu bisa. Gitu. Jadi ditemukannya dunia internet ini kan memecahkan salah satu kehambatan dalam apa distribusi barang atau pekerjaan-pekerjaan yang haram gitu. Nah, maka saya kira eh, apa negara itu harus betul-betul bisa membatasi. Ambillah kita katakan contoh misalnya seperti di Cina ya. Gitu. Jadi ini juga yang kita lihat sebagai sisi yang positif ya. Di samping memang banyak juga ya hal-hal yang negatif. Jadi misalnya kayak di Cina ketika apa namanya mereka bisa memblokir ya situs-situs ya yang tidak ada kaitannya itu dengan Cina gitu ya. Jadi orang mau search engine pakai yang bikinannya bukan Cina itu mereka kesulitan. Jadi mereka pakai gitu saja. Itu aja mereka bisa lakukan. Nah, mestinya pola atau kerja yang sama bisa dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi semua situs-situs judi online atau bisnis-bisnis lain yang juga satu paket dengan judi online itu seharusnya bisa ditutup itu secara maksimal gitu atau betul-betul ditutup total gitu. Nah, sehingga saya pikir ini juga akan dalam rangka untuk kemudian melindungi warga negara. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini kita melihat bahwa seolah-olah negara itu dia tidak berdaya menghadapi masalah-masalah itu kan gitu ya sehingga harapannya dengan makin rumit makin sulitnya adalah daripada makin rumit makin sulit ya udah dilegalkan saja begitu
Nah, ini yang saya kira pola yang sangat berbahaya yang terjadi dan itu akan sangat mengancam generasi kita, ya. Nah, yang ketiga saya kira yang sangat penting bahwa bagaimana agar tidak berkembang penjahat-penjahat hitam atau istilahnya gangster-gangster tadi, saya kira negara itu kemudian harus melakukan dua hal setidaknya. Yang pertama itu membatasi ruang, ya, gerak eh, gangster itu dengan penerapan hukum syariah, ya, karena dengan syariah itu eh, orang itu akan berbisnis, akan mengembangkan usaha itu hanya dengan cara-cara yang halal. Kemudian yang kedua saya kira habitat untuk tumbuh ya para gangster itu harus ditutup. Apa habitat itu? Habitatnya itu kapitalisme, ya, ya. Jadi menerapkan syariah, kemudian menghapus kapitalisme. Saya kira dua cara itulah yang bisa halangi para gangster-gangster, bukan hanya para gangster, ya. Kalau gangster itu kan kesannya kan uh, uh, apa ya, jahat sekali gitu. Ada juga sebetulnya yang lebih jahat lagi, yaitu para oligarki. Nah, gitu. Jadi ini satu paket juga dengan bagaimana menanggulangi bukan hanya sekedar gangster tapi para oligarki, yaitu apa? Stop penguasaan bisnis-bisnis yang dalam kacamata syariah itu tidak diperbolehkan, termasuk soal bagaimana penguasaan mereka di sektor tambang dan seterusnya. Kemudian ditutup habitat yang mereka bisa tumbuh, yaitu kapitalisme, dan berikut juga segala macam turunan-turunannya, ya, demokrasi, liberalisme dan seterusnya. Jadi saya kira itu, Mas Aziz. Ya baik, Mas Oni, penjelasan yang luar biasa ya. Saya pikir memang dua-duanya harus dilakukan ya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Swadi Basri atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.